Malam ini saya dengan senang hati menjadi host untuk sebuah episode yang sangat amat penting. Dan malam ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat fenomenal, terkenal seantero YouTube universe. Namanya itu Bang Ari. Mana Ari? Wah, gila. Di mana ini, Prof? Di sebuah pondok kecil di Norwegia Utara. Oh, itu bebas COVID ya di situ. Udah bagi pemerintahnya sadar tracing nggak di situ? Oh, di sini semuanya dilakukan dengan teknologi canggih. Jadi nggak perlu bergerak. Semuanya digerakkan oleh mesin. Oh. Gila. Gimana, Prof? Sehat, Prof? Situasi aman terkendali? Alhamdulillah. Gimana, Bang Ari Putra? Jakarta bagaimana? Sudah aman? Katanya jumlah kasus sudah menurun dan ada 2 ekor harimau yang terkena positif. COVID-19. Kasian banget. Itu kerjaan siapa itu ya? Bisa positif gitu ya harimau ya? Yang gua nggak kebayang itu gimana cara swabnya. Ngeri ya. Mas harimau mau diswab. Kalau kata salah satu politisi partai yang pernah berkuasa di Indonesia gitu, ya. yang mana dia adalah mantan direktur kebun binatang Ragunan, dia bilang begini, jangankan ketua umum, harimau aja kusikat giginya katanya. Jadi itu harimau itu lebih ngeri daripada ketua umum, Prof. Jadi agak bahaya itu kalau nggak diketahui ya. Kira-kira kalau di hewan sama manusia itu beda dampaknya, Prof. Sesak nafas juga harimaunya atau gimana itu? Jadi virus corona ini setahu saya bisa masuk ke mamalia ya. Cuma gue nggak tahu. Ada yang bilang katanya sih mungkin ketika dia masuk ke sel binatang, dia tidak akan kembali ke sel manusia gitu. Jadi kalau misalnya harimaunya terinfeksi, dia tidak akan menularkan ke manusia. Nggak ngerti juga. I'm not an expert on this, infection. Ya, itu ini aja trivia. Iya. Nanti kita perlu tanya sama pakar kedokteran hewan atau pakar virus hewan. Enggak, tapi virus itu sebenarnya berasal dari hewan. Ya. Ya kan, zoonotic virus. Ya. Prof. Coba kita itu sebenarnya bersyukur ya karena virus yang masuk ke tubuh manusia itu kebanyakan virus yang berasal dari hewan. Zoonotic virus. Coba kalau misalnya ada sebuah virus yang berasal dari tumbuhan dan bisa menginfeksi sel manusia. Ya. Nah, kalau virus corona kan membuat kita sesak nafas. Tapi kalau misalnya kita terinfeksi dengan virus nabati dari tumbuhan, masuk ke tubuh, masuk ke paru-paru, lalu kemudian dari dada kita keluar daun dan pohon dan bunga gitu virus itu lebih sangar tuh. Itu namanya virus nabati, Prof. Virus nabati. Iya, namanya ini. Ya, ada istilahnya filatronotic virus, saya lupa. Tapi ya, memang ada namanya. Cuman ya nggak lazim aja ya. Ya, oke. Jadi gimana? Jadi gimana itu ada pandangan apa namanya? Kayaknya posisi yang tadi yang lebih close up lebih bagus tuh. Iya ya. Coba di close up.
kayak biar kita terbelah dua gitu ya. Nah, ini lebih bagus, lebih enak. Kesannya kayak akrab dempet gitu kan. Kan harus social distancing, bro. Ini kan this is a digital world, ya, virtual world, jadi tidak ada distancing. Oke. Prof, ini pertama, Prof. Pertanyaannya sebenarnya, menurut Prof Sul, kenapa ada anggapan ternyata tracing itu benar gitu? Tracing itu dibutuhkan gitu. Setelah 2 tahun nih. 3 jam yang lalu saya baru saja memberikan keynote speech di sebuah acara webinar yang diorganisir oleh sebuah organisasi masyarakat sipil, dan temanya itu adalah contact tracing. Dan saya bilang bahwa contact tracing itu sangat penting, dan sayangnya di Indonesia ya, kampanye penanganan pandemi ini lebih banyak fokus pada protokol kesehatan. Padahal kalau misalnya contact tracing kita bagus ya, dari awal-awal mungkin kita nggak perlu pakai masker sama melakukan lockdown, karena semua orang yang terpapar itu bisa diisolasi, dideteksi dan diisolasi secepat mungkin kan. Nah, approach itu kenapa dianggap nggak penting dari awal? Apakah cost atau apa, atau emang bebal aja atau gimana menurut Prof Sul? Ya, karena memang dari awal pemerintah menganggap bahwa pandemi ini sekedar gangguan sementara aja, kayak noise gitu kan. Ini mah sebentar gitu. Dan dari awal mereka mengharapkan bahwa pandemi ini atau wabah penyakit ini akan segera hilang dengan sendirinya, sama seperti mereka menganggap bahwa pandemi ini itu seperti banjir, kita nggak ngapa-ngapain akan surut dengan sendirinya gitu, padahal enggak, ya kan. Jadi banyak asumsi-asumsi yang dipegang yang cenderung menyepelekan gitu ya, meremehkan dampak dari pandemi ini, akhirnya punya implikasi serius terhadap penanganan pandemi di negeri plus 62. Bukan di Norwegia Utara situ aman ya. Di Norwegia Utara nggak ada virus corona. Ini Prof, terus angka penurunan ini apa, Prof membacanya? Apakah ini sebagai sebuah treatment yang berhasil dengan PPKM level-levelan ini, ataukah ini sebagai reaksi alamiah aja gitu ya, karena ada faktor-faktor lain yang menentukan gitu? Iya, namanya pembatasan sosial, seberapa besar atau seberapa kecil skalanya, itu pasti ada dampaknya gitu. Akan ada dampak terhadap penurunan jumlah kasus. Tetapi yang menjadi pertanyaan, sejauh apa kita perlu melakukan pembatasan sosial sehingga kita akan merasa akan aman dan tidak perlu kembali ke situasi seperti sebelumnya gitu. Nah, Indonesia kan terjebak di dalam lingkaran setan COVID-19 ini kan. Ya kan, karena penanganannya juga setengah-setengah, lalu kemudian terjadi penularan di mana-mana, ya kan. Lalu kemudian ditangani juga, direspon dengan setengah hati, tracingnya buruk, testingnya rendah. Tapi pada saat yang bersamaan ekonominya, karena virusnya nggak selesai menyebar gitu, akhirnya berdampak pada aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi itu kan tidak bisa maksimal tanpa mobilitas masyarakat. Gimana pun juga kita tidak bisa mengandalkan pertumbuhan ekonomi sebagian besar pada aktivitas digital ekonomi, karena gimana pun juga yang namanya aktivitas produksi itu perlu dilakukan secara offline, ya kan.
Betul. Kita bisa pesan nasi padang gitu pakai aplikasi, tetapi yang buat nasi padangnya ya perlu belanja, perlu ke pasar, ya kan, perlu orang dan sebagainya. Setahu saya sampai hari ini masak rendang tuh harus offline, Prof. Nggak bisa online masak rendang. Nggak bisa online. mau pakai Internet of Things ya susah gitu, karena perlu seorang ahli rendang untuk mencicipi sejauh mana rendang itu sudah matang atau belum, gitu kan. Jadi seperti itu gitu. Jadi akhirnya berputar, ketika dilonggarkan lagi, kemudian jumlah kasusnya naik lagi, penularannya tinggi, lalu kemudian menghambat ekonomi, dilonggarkan lagi dan sebagainya. Dan konsekuensinya ketika penularan itu terjadi pada skala yang sangat tinggi, mutasi terjadi dengan berkali-kali lipat, dan akhirnya menghasilkan varian baru yang bisa jadi lebih bahaya dari varian sebelumnya, dan itu kita alami sekarang dengan varian Delta yang nyebar kemana-mana gitu. Akhirnya gitu aja, terjebak aja. Sementara di sisi lain tingkat laju vaksinasi kita tuh lambat banget. Saya sendiri juga sebenarnya bingung gitu. Pemerintah mengklaim pasokan udah berlebih, ada ratusan juta dosis sudah diamankan, tapi kita lihat daerah-daerah berteriak meminta pasokan vaksin karena mereka udah kehabisan gitu. Padahal antusiasme publik itu sangat tinggi. Kemarin kan ada video yang beredar yang nunjukin bagaimana orang antri untuk mendapatkan vaksin di Batam. Itu kasihan banget loh itu. Masa urusin pembagian vaksin itu udah kayak aduh, masa sih nggak bisa gitu ngatur secara lebih baik sehingga orang-orang itu dimanusiawikan gitu cara mereka menunggu dan mendapatkan vaksin. Kasihan gitu, ini bangsa Indonesia tuh masa ngurus kayak gitu. Gua ini banget gitu, agak sedih juga gitu melihat kondisi seperti itu gitu. Dan memang ya kalau klaimnya kan barang ini lengkap banyak kan di Indonesia kan vaksin ini kan kalau klaimnya. Katanya, tapi mungkin mentoknya bottleneck-nya itu ya di administrasi antar pusat sama daerah, karena kan sebenarnya yang menyuntikkan ini kan sebenarnya pemerintah daerah kan, lebih spesifik lagi dinkes di kecamatan, di kabupaten gitu. Ya kan, pemerintah pusat ini menyediakan aja pasokannya, jadi Kementerian BUMN yang membeli, lalu kemudian menyimpan di Bio Farma, Kementerian Kesehatan yang menentukan berapa dosis tiap daerah yang didistribusikan, ya kan. Nah, turunnya ini, jadi kalau nggak salah Kementerian BUMN cuma mendrop aja barangnya ke setiap provinsi sesuai dengan permintaan dari Kementerian Kesehatan kan. Ya udah, turun ke bawah itu tuh yang bikin bingung gitu. Nah, gitu, Prof. Nah, ini terkait dengan pertanyaan selanjutnya sebenarnya, Prof. Kan kita ini melihat pandemi ini lebih kepada faktor ekonomi atau karena dalam ekonomi kesehatan menjadi salah satu faktor utama gitu. Begitupun juga faktor kesehatan sendiri, ekonomi juga menjadi faktor dalam menentukan orang sehat atau enggak gitu ya. Nah, kalau Krugman bilang tuh dalam sebuah tulisannya di New York Times mengatakan bahwa kalau ekonom nggak dengar epidemiolog berarti dia adalah ekonom yang bengkok katanya. Nah, jadi ada dua poros itu gitu. Nah, sementara problem negara yang besar kayak Indonesia ini ada di governance gitu. Nah, jadi kita nggak melihat pandemi ini sebagai sebuah fenomena good governance gitu, Prof. Nah, jadi apa yang membuat diskusi mengenai good governance ini hilang di tengah ekonomi dan juga mengenai kesehatan sendiri gitu? Ya, itu pertanyaan yang brilian ya, dan memang sangat relevan gitu kalau kita mau mengevaluasi kinerja dari pemerintah saat ini dalam merespon pandemi. Karena kalau kita bicara tentang governance atau tata kelola,
bisa dibilang hampir semua 3 prinsip good governance itu hilang sama sekali. Misalnya transparansi, ya kan? Transparansi berkaitan dengan penggunaan sumber daya, berkaitan dengan data. Nah, teman-teman civil society kayak lapor COVID dan kawal COVID itu sudah sejak awal meminta pemerintah untuk lebih transparan dalam menyediakan data. Kenapa? Karena data ini sangat penting. Pertama untuk membangun persepsi risiko masyarakat terhadap dampak dari pandemi COVID ini. Dan kedua adalah sebagai basis dalam merespon situasi yang terjadi. Kalau kita nggak tahu apa ya sebenarnya yang terjadi, berapa banyak orang meninggal, berapa banyak yang terpapar, bagaimana kita merespon itu dengan tepat gitu. Karena ini berkaitan dengan misalnya jumlah obat-obatan yang dibutuhkan, rumah sakit, fasilitas kesehatan yang harus disiapkan, jumlah tenaga kesehatan yang harus dimobilisasi. Kalau kita nggak tahu jumlah sebenarnya dari seluruh korban yang terpapar COVID-19, belum lagi orang yang meninggal, yang akan bisa mengantisipasi lonjakan kasus dan juga mengurangi mortalitas dan morbiditas akibat pandemi ini. Gitu. Ya kan, jadi kan ada 3 prinsip good governance itu ya. Pertama itu transparansi, kedua apa ya? Kedua transparan, terus apa? Accountability. Ya, akuntabilitas. Ya. Sama satu lagi itu apa ya? Aduh, gue lupa. Ini akuntabilitas, terus transparansi. Ya. Iya, nah akuntabilitas itu udah sangat jelas, kita lihat bagaimana pemerintah itu cenderung tertutup dalam mengambil keputusan, ya kan, misalnya keputusan untuk tidak melakukan lockdown atau karantina wilayah, ya kan, tidak jelas itu gimana prosesnya. Lalu kemudian akuntabilitas dalam hal penyediaan sarana untuk melakukan testing, itu nggak jelas juga gimana prosedurnya gitu. Termasuk juga penyediaan vaksin, ya kan. Tidak jelas bagaimana, sehingga akhirnya pemerintah memutuskan untuk membeli vaksin Sinovac, lalu kemudian tiba-tiba muncul misalnya program vaksin mandiri atau vaksin gotong royong, itu kan nggak jelas akuntabilitasnya seperti apa. Nah, partisipasi publik oke lah, paling tidak pemerintah mengklaim, ya kan, melibatkan civil society. Jadi mereka bikin satu konsep namanya pentahelix, di mana salah satu unsurnya itu adalah civil society. Tapi sebagian dalam pengamatan saya, pelibatan civil society lebih banyak pada aspek formalitas aja gitu. Ketika bicara tentang pengambilan keputusan, mereka lakukan secara diam-diam, mereka lakukan secara sendiri gitu, tanpa melibatkan civil society gitu. Jadi good governance dalam penanganan pandemi di Indonesia itu adalah sebuah barang hilang, bisa dibilang begitu. Dan konsekuensinya ya jelas, akhirnya ya kita berhadapan dengan situasi yang kita nggak tahu kapan akan selesai gitu krisisnya gitu. Nah, kira-kira apa sebenarnya yang menjadi formula utamanya, Prof, untuk kita bisa keluar dari situasi yang mendesak ini dan itu lebih berkelanjutan gitu? Ya, jadi menurut saya pemerintah Indonesia ya, atau Indonesia lah secara keseluruhan itu tidak punya grand plan atau rencana besar dalam menghadapi pandemi ini. Bahwa kita punya undang-undang karantina kesehatan yang ditandatangani oleh Pak Jokowi sendiri pada tahun 2018. Itu adalah sesuatu yang udah bagus sebenarnya kan. Paling tidak kita ada fondasi hukumnya gitu. Tapi kemudian kan undang-undang ini jadi tidak bermakna ketika kita tidak punya institusi, kemampuan institusional atau kapasitas institusional untuk merespon pandemi ini secara lebih terkoordinasi, secara lebih
secara lebih efektif, yang muncul kan tiba-tiba adalah respon yang sifatnya sporadik. Jadi pemerintah, misalnya Pak Jokowi membentuk sebuah satgas, lalu kemudian satgasnya diganti menjadi komite penanganan pandemi, tapi lebih banyak ngurusin ekonominya, gitu kan. Lalu kemudian bikin lagi satu komite khusus. Iya, jadi walaupun kita sudah punya landasan hukum dalam penanganan pandemi, tapi kan kita tidak punya kapasitas kelembagaan ya, kapasitas institusional. Walaupun sudah ada undang-undangnya. Walaupun sudah ada undang-undang, memang ada BNPB ya, Badan Nasional Penanganan Bencana, di mana di dalam salah satu tugasnya itu memang mencakup penanganan wabah penyakit. Tapi kan sebenarnya BNPB ini lebih terfokus pada penanganan bencana yang sifatnya itu fisikal, misalnya gempa bumi, tsunami, ya kan, banjir dan sebagainya. Nah, wabah penyakit kan punya karakteristik yang berbeda dan membutuhkan respon yang berbeda. Dan karena itu butuh lembaga yang memang punya kemampuan untuk merespon secara lebih lebih sistematis gitu. Nah, itu. Nah, Prof, kan kita juga punya hambatan, misalnya nggak pandemi aja, koordinasi pusat daerah kita tuh berantakan banget gitu. Dan di dalam berbagai macam kebijakan tertentu, dari sejak kita menerapkan desentralisasi, itu pergerakan bandulnya itu berubah-ubah. Dulu itu misalnya soal kehutanan tuh di kabupaten, sekarang ditarik ke provinsi, ditarik ke pusat sebagian sekarang. Ada lagi yang masih di provinsi, misalnya pendidikan, SMA itu di provinsi, SD SMP di kabupaten kota gitu misalnya. Nah, jadi dari awal saja itu sebelum ada pandemi, kita kesulitan gitu melakukan maintaining terhadap resources yang kita punya dengan konsep desentralisasi ini. Nah, ditambah lagi dengan pandemi, Prof. Jadi ini kan makin berantakan pasti gitu. Benar, situasi seperti ini itu juga dialami di Amerika Serikat ya. Jadi ada kontestasi antar pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian, khususnya zamannya New York ya. Donald Trump ya. Ya. Donald Trump. Jadi gue berada di sebuah kampung di Norwegia Utara di mana koneksi internetnya itu rada lelet. Ya ini aman. Donald Trump sama Andrew Cuomo kan. Ya betul. Jadi Donald Trump itu suka banget berantem sama gubernur-gubernur dari Demokrat. Nah sekarang kebalikannya, ya kan, Joe Biden suka berantem sama gubernur dari Republik, ya, khususnya dalam program vaksinasi mereka gitu. Nah ini juga kita Indonesia, walaupun mungkin tidak se ekstrim di Amerika Serikat ya. Dan saya kira permasalahannya lebih pada birokrasi aja. Jadi birokrasi antar pusat sama daerah itu yang belum terkoneksi dengan baik, ya kan. Tapi menurut saya dalam penanganan pandemi kita butuh sebuah upaya yang diorganisir secara sentralistik. Ya kan, dan karena itu memang akhirnya mengambil keputusan untuk membuat terma baru atau membuat satu istilah baru yang sebenarnya tidak ada di dalam undang-undang karantina kesehatan, yaitu PPKM. Yang ada dalam undang-undang itu adalah pembatasan sosial berskala besar. Dan itu yang menjadi pilihan yang diambil sama pemerintah pada awal-awal pandemi. Cuma kemudian pemerintah sudah terlanjur bikin aturan yang membuat PSBB itu menjadi rumit. Kenapa? Karena Menteri Kesehatan sebelumnya akhirnya membuat aturan di mana PSBB ini hanya bisa diajukan oleh pemerintah daerah, khususnya provinsi, yang kemudian akan dievaluasi oleh Kementerian Kesehatan sebelum dia approve. Jadi prosesnya rumit, ya kan. Nah, karena alasan itulah akhirnya pemerintah belakangan membuat PPKM di mana pembatasan sosialnya itu bersifat top down dari pusat ke bawah, gitu kan.
Jadi nggak perlu lagi evaluasi lewat Kementerian Kesehatan dan sebagainya gitu. Jadi permintaan untuk melakukan pembatasan sosial bukan lagi dari daerah, tapi berdasarkan evaluasi pemerintah pusat yang kemudian memberi instruksi kepada pemerintah daerah, Anda harus siap-siap untuk melakukan pembatasan sosial tanggal sekian gitu. Sehingga akhirnya pembatasan sosialnya bisa dilakukan secara lebih antar wilayah gitu. Berarti secara governance ini udah ada yang tepat perspektifnya pemerintah dalam membaca ini dong, membangun sebuah kelembagaan yang lebih sentralistis gitu. Iya, tapi proses belajarnya masih lamban menurut saya gitu ya. Ya sama, contohnya ya misalnya kayak statement dari koordinator PPKM darurat Jenderal Luhut beberapa hari yang lalu yang mengatakan bahwa ternyata mereka udah tahu tracing itu perlu dari mana aja Pak Jenderal. Ya itu mungkin pemerintah daerah mungkin atau yang lain-lain gitu maksudnya loh Prof. Kan banyak juga di daerah-daerah yang iya, tapi kan itu hal yang sangat mendasar banget gitu. Kan kalau misalnya kita bicara tentang penanganan pandemi, kan ada 2 tahap kan. Fase pertama itu containment, fase kedua itu suppression. Nah, containment ini itu unsur utamanya itu adalah tracing. Ketika ada seseorang terkena, kemudian supaya penularannya tidak terjadi secara masif, dia orang-orang yang pernah kontak sama dia itu dilacak satu persatu, kemudian dibendung atau diisolasi. Itulah yang disebut sebagai containment. Kalau ini berhasil, kita tidak perlu masuk ke fase kedua. Fase kedua itu suppression sosial, ya kan, penekanan jumlah kasus lewat pengurangan aktivitas masyarakat gitu. Jadi kalau tracingnya bagus dari awal, sebenarnya kita juga nggak perlu melakukan lockdown, pembatasan sosial atau pakai masker, karena setiap orang yang terkena itu langsung terlacak dan kemudian diisolasi. Gitu. Itu di Norwegia Utara itu pakai masker nggak tuh? Di Norwegia Utara itu pakai masker nggak tuh? Kita pakai masker tapi maskernya itu transparan, jadi ini kelihatan kan? Kirain masker bengkoang. Itu beda, itu untuk untuk virus ketidakpedean gitu. Oke, berarti memang berarti memang ini ada perbaikan secara perspektif, namun lambat dalam pengelolaannya gitu ya, dalam proses pembelajarannya. Ya. Ya, akhirnya gue menemukan apa yang benar dari analisisnya Prof. Sul ini. Ternyata ada yang benar juga gitu, walaupun sedikit. Iya, nah keterlaluan aja gitu kalau udah 1,5 tahun belum belajar. Salah mulu. Jadi kalau gue baca tweet lu Prof, tweetnya Prof Sul, kalau kita baca tuh isinya salah semua tuh pemerintah tuh. Tapi ternyata di tengah jerami itu saya menemukan jarum gitu. Tapi perlu dibedakan antara mengkritik dan membenci. Jadi gue mengkritik karena gue melihat ada yang salah di situ gitu, dan keinginan gue adalah untuk memperbaiki itu gitu. Oke, udah cocok lah Prof. Sul jadi kepala CDC-nya Indonesia. Enggak lah, gue dosen aja di Norwegia Utara, ngajar SD. Oke Prof. Terima kasih Prof. Jadi bagaimana hubungan Prof sama Lord Ade Armando? Siapa itu? Saya tidak pernah orang bernama itu. Siapa ya? Yang seperti Freddie Mercury bentuk kumisnya. Oke Prof, selamat istirahat. Terima kasih. Jangan kurangin ngamuk-ngamuk di sosmed Prof, karena bangsa kita memiliki tata krama yang tinggi Prof. Betul. Jadi
Kita harus sabar dan tawakal karena orang sabar disayang Tuhan. Ada kelanjutannya tapi gue nggak mau bilang. Oke, Prof. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Nah, Prof. Makasih banyak, Prof.